welcome. Tapi sepertinya kali ini normal ya. Chipnya ada di Romer, terus gold lane-nya Roger. Nah ini yang aku takutkan dari Dewa. Ketika mereka draft dengan casual draft, yang bukan metanya mereka sendiri, ini bisa jadi malah Aura bakal mempersiapkan deny-nya. Iya. Cukup menarik, tapi kita lihat sebelumnya seperti apa nanti gerakannya. Alright, jadi buat kalian semua ini menentukan sekali penutup klasemen hari ini. So mari kita berikan tepuk tangannya ML Arena. Let's go to the lane of down. Mungkin balik lagi ya dengan farming di awalnya nih, kombinasi Akai Arlot yang harus dimaksimalkan. Kita udah sempat lihat tadi kombinasinya dan itu sangat-sangat mematikan, dive turret pun gak ada masalah. Dan jangan lupakan ini Akai adalah hero ketika waktu itu memang Gary lagi prime-prime-nya. Oke, tapi kalau ngomongin soal prime-nya, ini ada satu sih yang mungkin kita harus lihat juga. Sekarang lihat, di mana Gugun diganggu oleh Drian di sana. Di mana kondisinya Drian juga sangat pede untuk bisa melakukan rotasi yang sangat cepat. Cuma yang harus diperhatikan adalah Yawi itu punya satu sense sebenarnya. Sense-nya dia tuh cukup tinggi, tapi dia ada top lane Kimura. Dengan mantan timnya kali ini, benar-benar diganggu dan bahkan Kimura nggak punya sedikit pun ruang kalau ketika dia sendiri. Makanya dari sisi emblem sih sebenarnya masih normal ya. Cuman Yawi nih dia pakai emblem tank karena dia tahu sosok frontlinernya nggak terlalu banyak, mengandalkan Gugun sendiri nggak terlalu bisa juga. Dia ngebantuin juga dengan dua lari pastinya dan di arah bottom lane. Kabuki akan coba dipaksa tapi Drian ini memancing keributan dan Lycan Pounce yang tidak dikeluarkan dan Gugun is coming. Akankah coba ditabrak? Nampaknya di sini Fuad bakal coba dimakan. Gagal begitu saja Purify Gaming save the day untuk first blood yang digagalkan oleh seorang super awal. Tapi ini yang paling bagus sih. Karena ketika gold lane-nya dipaksa ngeluarin spell tadi Kabuki, ngeluarin flickernya. Cara terbagus adalah ya paksa Wattnya juga ngeluarin spellnya. Tapi nampaknya retribution yang dikeluarkan oleh seorang Gary. Ini harus dihitung matang dengan adanya kondisi turtle yang akan muncul di dalam 10 detik lagi loh. Ini berbahaya loh Lim. Ya kalau di setup buru-buru berbahaya. Tapi dia ada heavy spin sih. Dia siap tempur sih menurut gua. Kalau Arlotnya datang nanti dan Gugun salah gerak, itu malah dipanis nanti Gugunnya. Ini banyak banget sih combo vengeance-nya juga kan. Ada Chip, ada Akai, dan semuanya benar-benar bisa permanen untuk vengeance. Ini dia. Oke, nampaknya heavy spin telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan double stun. Terdengarkan sama begitu saja. Kerugian di tangan Dewa nampaknya untuk kali ini dengan adanya heavy spin yang sudah terdeteksi. Buang Purify juga tadi dari Aran ya. Sementara untuk Turtle yang di setup sama-sama level 4 dan ini bakal jadi retribution yang setara. Ya kalau ngomongin soal Aran udah Purify, Aran memang tugasnya untuk mengganggu di arah belakang dan lihat di depan sana dengan adanya Loi dapatkan Gugun, the power of retribution yang berhasil mendapatkan salto pertamanya. Di garis depan mencoba dilindungi, tapi Yawi is coming. Super out Supriyadi, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa mereka termakan. First blood ditukar dengan adanya Gugun dan yang dapat dan yang makan adalah Awad. Ya ini tipikal dari Watt banget nih, gold laner yang siap untuk join apalagi ada portal kan. Ribut terus. Itu dia, portalnya sih ini bikin enak banget. Ya tapi combo Divine Judgment-nya unik sih. Tadi connectingnya sama Aran yang dimana dia punya Yoyo Blitz. Jadi kayaknya untuk jalannya Yawi kayaknya bakal bareng Aran dulu kayaknya. Nungguin Kabukinya minimal jadi Golden Staff. Karena kalau kita lihat dari regular Spear, ini Kabuki nggak mau bikin ke arah Thunderbelt, dia mau full damage kayaknya. Bisa jadi. Di awal sebenarnya sama YH skill juga bisa sih. Itu damage-nya lumayan loh, Loi. Jadi dia nggak perlu buang skillnya ke belakang. Ya kalau ditarik, buang aja semua ke depan. Buang ke depan semuanya. Kasih efek dispersion rotationnya. Dan kalau kita lihat juga untuk sekarang, posisi karena turtle yang pertamanya apalagi tadi udah keluar heavy spin, Gary kayaknya harus lebih concern lagi nih untuk di turtle yang kedua. Heavy spin ini penting banget untuk adu retribution. Cuman ini harus hati-hati loh. Ya balik lagi, Detona memang sih bisa nge-secure kayak tadi. Tapi Akai heavy spin di combo sama Arlot itu kayak siapapun bisa di-kill. Pasti. Tapi nampaknya kali ini kita bakal melihat permainan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Anak Dewa yang coba melakukan rotasi ke arah top lane. Arah di kami tapi Final Slash ternyata dapat 3, surprise! Membalikan kembali keadaan malah Kimura yang berada di dalam kondisi tidak baik-baik saja. Para pasukan dari tim Anak Dewa kali ini mundur ke arah belakang dan berhasil mendapatkan Aran mendapatkan 2 poin kill akan didapatkan oleh para pasukan Anak Dewa. Asli itu momennya udah bagus banget loh. Dipancing sama Aran tapi Final Slash-nya nggak kalah bagus. Nah, Final Slash-nya dapat 3 loh. Gue dapat 3. Habis didapatkan. Kabuki menjadi pilihan utama tapi lihat diganggu oleh seorang Gugun yang akhirnya menyelamatkan seorang Kabuki. Akankah Gugun merelakan jiwa dan raganya dan bahkan
Dive serang case, one last hit, Kabuki. Masih ada flicker, Gugun muncul di dalam kandang dan bahkan nampaknya sebuah kesalahan yang besar. Menunjukkan batang hidungnya di dalam rumput. Dan masih aman juga. Datangnya Yehas bersama dengan Yawi. Gak berubah keadaan karena udah gak ada short skill lagi. Mereka masih safe dan bahkan lihat turtle-nya langsung di setup. Ya, disengage dan outplay yang terjadi di top lane tadi bener-bener langsung jadi game changer buat Dewa. Iya. Dewa pegang kendali team fight-nya sekarang. Bahkan Gary harusnya lebih berani untuk pegangin turtle kali ini. Apalagi melihat bagaimana top lane lebih secure juga. Coba di take over. Masalahnya Kabukinya datang nih Pak. Yawinya ada di Van Judgment. Jadi itu yang bikin mungkin ya udahlah lepas aja dulu. Dan bisa didapetin untuk turtle yang kedua. Tuker sama top lane Kimura. Harusnya bakal dapetin objektif yang sepadan. Yang walaupun mungkin Aran akhirnya ditugaskan untuk kembali ke dalam lane-nya. Ya. Tapi dia harus kehilangan Gak dapet. banyak banget HP di sana. Tapi nampaknya Kimura kali ini masih coba untuk bertahan di depan sana. Aran memaksa Kimura mengeluarkan flicker dan bahkan Solo? akan ke solo pick up terjadi kali ini Aran. Pada slash-nya gagal karena Prima game day. Membuat para pasukan dari tim anak Dewa, Drian lebih utamanya akan membuat Aran tumbang. Tapi dengan tidak ada damage yang bisa dia berikan. Dan nampaknya di sini malah Aran yang membuat dirinya selamat. Iya, tadi sedikit miskalkulasi karena memang dari minionnya bisa di-clear sehingga dapetin beberapa hit dari aggro turret tadi. Itu udah cukup banget sebenarnya. Untuk di bawah gold lane ya masih sama-sama anteng kayaknya ya. Belum ada rotasi yang mengarah ke arah gold lane selain di awal tadi. Pembeda level aja sih gara-gara dua turtle yang diamankan oleh Gugun. Ini akan membuat bagaimana perbedaan level antar individual. Tapi movement mana tuh? Oh my god, surprise! Happy birthday dan bahkan harusnya yang terkena surprise tuh Yeskiel dan juga Yawi di depan sana. Di luar map tadi. Di luar Iya. map, di luar map. Jadi mereka nggak bakal bisa lihat di dalam rumputnya ada siapa. Makanya mereka yang kaget sendiri tadi. Sama-sama kaget tapi Pak. Karena dari Dewanya juga gak bisa lihat kan dia TP-nya kemana. Itulah dia. Diversion keluar map. Yang itu yang mungkin harus diperhatikan juga karena kadang nggak ada detektornya gitu loh. Dan kita tiba-tiba kayak udah di ujung aja. Udah di bagian tembok jadinya. Iya, karena dia udah muncul aja di situ. Dan bahkan kalau itu adalah metode-metode ganking untuk bermain di arah side lane, mau atas atau di arah bottom tuh biasanya enaknya. Ya, karena kalau misalkan di mid lane udah ketahuan duluan tuh. Udah pasti minimal kalau nggak di batu di rumput. Karena nggak ada tempat lagi kalau misalkan kalau di mid lane atau di area jungle dalam. Lagi-lagi. Tempatnya Oke, sama. surprise! Happy birthday dan berhasil mendapatkan super round Supriyadi. Dengan adanya treble stun yang dimiliki para pasukan dari tim Anak Dewa. Damage masih belum cukup. Dipanggillah kali ini para pasukan dari tim Anak Dewa untuk bisa memakan ditarik. beberapa poin dan ditarik kembali. Dan akhirnya para pasukan dari tim Aura lah yang mendapatkan kerugian dengan total 3 point kill, 3 flicker. Rugi benar. Tapi bahkan untuk invade dari Purple Buff ya masih bisa di-secure sama Gary. Sekarang memang perbedaan goldnya mulai ketarik sedikit demi sedikit walaupun masih dipegang Aura. Iya, iya, ditambah lagi ini malah jadi jawaban atas Luoi. Dan kayaknya Luoi-nya sekarang, terutama untuk Yeskiel harus manggil semua member dari Aura biar tim fight-nya 5 lawan 5, biar fair. Karena kalau tiba-tiba portal keluar lagi. Itu dia tuh, chipnya bakal lebih untung, tapi Oh halo. my god, Kari pilihan utama apakah coba dipaksa dan lihat di depan sana ada Tribun Center Perfect Starter from Cocoon. Membuat para pasukan dari tim Anak Dewa kali ini mereka tidak bisa mendapatkan Tartar sekalipun dan Gugun. Salah satu Rookie of the Week. Power of Retribution-nya dan bahkan objektif gaming yang dia miliki itu sangat tinggi di dalam season ini. Wah, ini Gugun, bukan tanpa alasan. Dia berkali-kali menjadi Rookie of the Week. Dan bahkan mungkin masih akan terus berlanjut dengan performa stabil seperti ini, Lim. Makanya kan kelihatan banget memang Retribution-nya, gerakan-gerakan dan kalkulasi damage-nya sih yang gue suka. Play objektifnya. Iya kan, kalau Retribution mungkin banyak lah yang jago retri gitu kan kalkulasinya. Tapi damage cukupnya itu loh, cukup apa enggak nih dia maju nih mati atau enggak nih. Itu kuat banget loh perhitungannya dari Iya, Gugun. kalkulatnya ya. Iya. Ini stabil permainannya, tank jungle atau bahkan assassin. Merupakan karakter dari Gugun juga. Lihat sekarang Kabuki farming dengan bebasnya di level yang 11 dan halo. Oh, tapi ternyata kecolongan Drian kali ini udah mulai Habis masuk ke skill yang total. Dibalikan kembali keadaan para pasukan dari tim Dewa. Mereka memporak-porandakan 3 player, para pasukan dari tim Aura malah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Drian berhasil mencolong kondisi yang bahkan Yawi udah ada di situ. Wow. Ini dia Drian, the meta maker. Dan untuk pertama kali dia mendapatkan chip. Dan mungkin gak boleh ngasih chipnya lagi sih karena lihat counter terhadap Luoi-nya. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika lawannya ini adalah Luoi.
Iya kebaca banget ya. Ditabrak abis langsung. Tapi itu tadi posisi yang enak juga memang. Karena deket banget sama temboknya kan. Dan ingat yang bawa Purify cuma Aran. Dan Aran gak ada tadi. Dan Aran gak ada tadi, jadi udah pasti heavy spinnya bakal kena semua dari Gary. Cuman kalau ngomongin objektif ya tetap ya. Ini midnya masih belum hancur juga. Invade jungle bakal tetap susah. Buff masih aman apalagi dengan Lord nih yang sebentar lagi muncul di bagian top lane. Iya. Zonanya masih dipegang sama Aura sih. Ini harus bener-bener ada solusi sih dari convertnya yang didapatkan dari point kill. Point kill dari Dewa terlalu banyak, tapi objektif berbanding terbalik dengan Aura. Lord harus mereka dapatkan sedini mungkin atau bahkan mereka bermain dengan counter setup. Ada satu portal di belakang sana yang akan menguntungkan sekali bagi Drian kalau dia manfaatkan. Tapi ingat di sini posisinya, counter setup bisa dijalankan oleh Aura. Dan selalu dari tadi, bahkan Dewa sendiri pun tahu ketika dia meng-counter setup dari tim Aura ketika rotasi yang dilakukan oleh seorang Yeskiel. Makanya kan kelihatan banget juga. Nah, landing jauhnya juga sebenarnya aman sih. Balik lagi karena ada chip yang bisa manggil nantinya. Arum pede aja dia untuk landing jauh. Ya atau jangan-jangan malah portalnya nanti buat Aran. Gimana kalau gitu posisinya? Tapi kalau gue lihat ya, yang dari para pasukan anak Dewa ini, mereka itu dalam kondisi yang coba fokus terhadap landingnya masing-masing dan farming. Untuk urusan team fight, nanti akan dipanggil. Ya lihat teleportation ke arah bawah kayaknya. Oke, dan nampaknya kali ini langsung ada Council Gaming dan langsung dia menjudgment. Dia bakal di-cancel begitu saja, lihat portal. Di counter kembali, ini dia anak Dewa. Memanggil seluruh pasukan yang dimiliki para pasukan Dibalikin. anak Dewa. Dibalikin begitu saja Council Gaming menuju ke arah mid lane. Loh. Dan nampaknya Gugun langsung standby on point. Menjaga kualitas permainannya. Gugun benar-benar langsung mencoba untuk mendeteksi. Benar. Digocek kayaknya digocek. Kayaknya habis gitu ya Pak. Durasinya habis Enggak, atau gimana atau tadi dia tuh? ya auto click. Jadi dia di balik- tempat. balik jadi ini bisa balik jadi di tempatnya juga, Pak. sendiri. Tapi Dan lah, itu dia. Lordnya langsung di setup. Lord di setup, Gugun sekeras mau dan bakal coba untuk menelan salah satu player yang dimiliki dari tim anak Dewa. Tapi nampaknya para pasukan dari tim anak Dewa akan memaksa Gary untuk tumbang. No power of retribution. Aura kali ini udah mulai membakar. Wah. Para pasukan Devon Jasmine yang tidak ada dari Yawi. Yang akhirnya tidak bisa mendapatkan satu poin kill lagi. Karena Yawinya terlalu jauh dan tidak ada flicker, Prof. Kalau tadi barengan sama Yeskiel, ketika dia ada Devon Jasmine. Kena satu flicker, korban lagi kayaknya. mati itu satu. Tapi lagi-lagi ya objektif dikuasai sama Aura. Lagi. Memang Gugun point nggak kill. tumbang. Iya emang kan ya convertnya ini terlalu nggak adil gitu loh. Dewa emang dapetin banyak point kill. Karena emang Chip mainnya ganking. Tapi untuk mengubah hal tersebut jadi objektif, Dewa masih belum mampu untuk mendapatkan satu objektif pun di sini selain turret. Makanya nih, ini cukup bahaya juga apalagi dengan Lord sekarang. Lihat, inner turretnya udah mulai hilang lagi. Kehilangan turret ini sangat berpengaruh di game pertama ini. Karena memang ada chip dan juga Loi. Jadi mereka butuh banget vision. Dan ketika inner turret hilang, ya visionnya juga makin tipis. Hey, Luoyi yang masih belum terdeteksi akan menuju ke arah mana teleportasinya. 3-man move selalu mereka lakukan. Oke, tapi nampaknya itu juga Sakimura. Instant pick off pun terjadi. 3-man move yang mungkin sempat gagal tapi mereka tidak kenalkan dan berhasil mendapatkan best turret secara top lane. Anak Dewa. Walaupun mereka sudah menemukan counternya tapi ternyata pick over yang terus-menerus terjadi. Dan bahkan kenapa dia ngambil Kimura? Karena Aura sadar sosok Awat selalu dijaga Drian. Dan kalau mereka memaksa ke arah Awat lagi dan lagi tercounter seperti team fight sebelumnya. Dan ini tempat sempit, jadi mereka bakal teamfight berlima tapi Drian Rian di depan sana, akan coba ditembak begitu saja dan Gary gagal untuk menangkap seorang Aran. Berhasil Wah. menjadi pagar, para pasukan dari tim Aura membalikan keadaan sepenuhnya. Masalahnya 2 turret loh yang didapetin. benar. Pancingan doang tadi sebenarnya untuk makan depannya. Arannya juga masih bisa lompat lagi. Masih aman. Kehilangan 2 best turret. Ini bukan menjadi hal yang bagus rasanya untuk anak-anak Dewa. Masalahnya nih tersisa best turret yang ada di bawah. Untungnya Lordnya masih di atas. Enggak cuma itu, masalah utamanya adalah ini Lord belum enhance loh. Ini udah untung banget buat Aura. Keuntungan 4.000 bisa bertambah jadi 8.000. Next bahkan bisa jadi 10.000. Tinggal gimana manfaatinnya aja untuk teman-teman dari Aura dengan objektif play yang mereka miliki dan Aran. Ini Aran selalu bermain di lane jauh. Dan kita nggak tahu kapan nih Heskel akan hadir. Kemana target dari diversionnya. Karena dari tadi tiba-tiba di lane jauh loh yang dikuasain. Main 4-1 dari Aura. Memang si counter, di counter lagi. Itu menarik. Tapi ya untuk landing jauh jelas nih. Pokoknya landing-landing deket tembok lah. Itu bisa jadi opsi buat teleportasinya nanti dari Loi juga. Masalahnya kalau sekarang karinya tuh udah jadi, siapapun bisa dimakan.
Tapi aku setuju sih kalau seandainya nanti tiba-tiba case-nya ambil diversion. Biar pas Aura berusaha untuk escape, setidaknya case juga ready dengan teleportation yang bisa di belakang. Jadi escape road itu ditutup gitu loh. Rute escape-nya bener-bener dihilangkan bagi anak-anak Aura. Kalau sekarang anak Dewa masih menunggu momentum sebagai counter setup dan energi dari Aura, ini akan terus terjadi seperti ini. Iya. Kenapa tidak baiknya para pasukan anak Dewa melakukan counter atau rotasi ke arah top lane? Tapi lihat Aran akan coba dimakan begitu saja. Fokus menuju ke arah Aran dan bahkan para pasukan dari tim anak Dewa. Mereka memaksa Aran untuk tumbang. Purify telah dikeluarkan dan hilang begitu saja. Dan ini dia langsung ada carry di depan sana. Rian is coming. Bakal coba memaksa dan power of Retribution tidak ada. Gugun lagi dan lagi menjadi penyelamat para pasukan dari tim Aura. Tapi lihat counter yang dilakukan sama Sopiani. Wow. Triple kill. Almost maniac. Wow, tadi itu keputusan yang cukup berani. Meninggalkan Gary sendiri tadi untuk setup. Sementara makan bawahnya terlebih dahulu. Lord memang didapatkan oleh teman-teman dari Aura. Tapi dengan tumbangnya 3 player, Lordnya harusnya masih bisa dieksekusi. Banyak tumbal. Wah, termasuk mungkin tadi ya Kimura ketika dia mencium bau-bau adanya Aran di bawah. Dia tahu lane jauhnya pasti bakal digangguin sama Aran. Dia ambil dulu untuk momentum tersebut. Dan ketika bau-bau Aran sudah hilang, baru mereka datang dengan shortcut. Oke, dan bahkan ini dia dengan sangat cepat Wah, didapatkan Lordnya. Wow, ini jadi nafas lagi pastinya untuk teman-teman dari Dewa. Mereka masih bisa setup ulang lagi. Tapi kalau ngomongin soal case nih, Be. Gue ngelihatnya mendingan ngambil Divine Judgment gak sih? Jadi kalau bisa case- nge-counter Kabukinya gitu loh. Atau tarik balik Yawinya. atau kayak tadi tiba-tiba dia bawain diversion. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Aura mencoba untuk escape, ya nggak ada escape di sana. Bisa jadi juga sih. Itu kalau buat sekarang nggak tahu kenapa Divine Judgment oke. Kalau buat Barat menurutku malahan. Gugun bener-bener harus di stop kali ini. Wah, gak bisa Karena sih. retrinya connectionnya kuat banget di sini. Iya. Tercium bau-bau objektif lagi nantinya bisa diamankan oleh Aura. Dengan gold 4.000 tadi aja mereka masih bisa dapetin. Sekarang comeback dari point kill yang didapatkan oleh Dewa. Kalau Aura dapat lagi, bukan hal yang mustahil kalau Aura unggul lagi ke arah 5.000. Ya, betul sekali. Bobo ganking pun belum terjadi. Belum terjadi sekarang. Kayaknya nungguin lagi sih untuk luwoi momentum dari Yehezkiel. Kita lihat dari replaynya juga nih. Tadi ini masalahnya semuanya dari keputusan awal. Yang memang berani banget. Oh ini POV dari Lord Moment-nya. Lord Moment. Ini karena ada satu knock up, itulah dia buying time momentumnya dan Rian datang pas banget buka nge-scout, langsung semuanya buyar di sini. Iya. Masalahnya wattnya juga main attack speed tadi. Iya tuh. Iya. Ini benar-benar serigala berbulu awat. Dia udah punya Huskclaw, udah punya Windtalker dan juga dimana Hunter Sword ditambah dengan Berserker's Fury dan Malefic itu bisa one shot one kill loh kalau nggak ada Wind of Nature baru mau ngomong. Ah, itu untuk Kabuki. Tapi Yeskiel yang lebih bahaya juga Ya loh. skill harus ada Winter sih. Ditembak, ceder 2 peluru keluar, dia loncat. Benar. Kan pots nyala, Prof. Kritikalnya. Itu baru tuh. Langsung begitu, sakit banget pasti rasanya. Ya, itu dalam banget pasti damage-nya. Karena Lycan Punch yang sekarang kan kita tahu sendiri. Semakin sekarat dari HP lawannya, target yang bisa ditumbangkan dengan cepat tentunya. Apalagi basic attack dari Roger. Kalau misalkan udah sekarat itu, War Form bener-bener mengerikan 5% bonus damage-nya. Lagi-lagi Aran. Ini muncul. Dengan Immortal tapi. Dengan Immortal tapi Beda sekarang. kasusnya. Dan sudah ready juga dengan Purify. Berarti kalau bisa kita bilang, tadi dia udah buying time. Ini makin lebih buying time lagi, Prof. Apalagi kalau dia udah bisa Immortality Winter sih. Bahkan kalau bisa kita melihat ketika Lord sudah muncul seperti biasa, Aran juga akan menunjukkan matang hidungnya supaya Gugun akan bebas. Supaya Gugun akan one best situation dengan Gary. Lord Evolve yang ditunggu tahu nggak apa? Itu dia shortcut jalan pintasnya dari Chip. Ini harus ditungguin sih, visionnya harus terbuka lah di sana. Jangan sampai sembarangan jalan gitu kan, sampai dilupakan juga. Karena flankingnya nanti bakal bahaya banget. Tapi kalau dari segi item nih, Immortal, baru ada 2 Immortal ternyata untuk teman-teman dari Dewa. Iya. Dewa juga kayaknya mau overextend team fight. Gary terutama sih yang butuh banget di sini immortality-nya. Tapi dia kayaknya bakal menuju ke Antiquiras. Karena dari tadi dia loh yang jadi target burst-nya Kabuki. Kabuki full damage soalnya, jadi wajar banget kalau dia bakal kena damage yang begitu banyak. Tapi Ini gak baik banget sih, Prof. Itu dia, ini gak baik banget. Aran tahu di mana Kimura udah pakai Final Slash dan bahkan Aran juga akan memaksa Kimura menggunakan Flicker plus dia melihat ada awat di sana. Dia punya vision atas Reset. awat. Dan bakal lihat di sana chipnya bakal coba dimakan. Tidak ada teleportasi. Dari Drian mencoba diselamatkan seorang Gary dan portalnya sempat terbuka. Tipe
Alihkan kembali keadaannya, tapi Drian harus tumbang. Para pasukan dari tim anak dewa. Dengan ada menunjukkan sosok seorang Kabuki yang tidak berhasil. Ternyata mereka belum bisa meredam kegalakan pada pasukan dari tim Aura. Membakar Gary selaku pemegang Retribution kali ini harus mengikhlaskan dirinya dimakan. Ditelan bulat-bulat. Padahal jujur, tadi adalah salah satu kondisi paling bagus. Kondisi di mana sosok Drian masih bisa buka portal loh. Iya, tapi agak sedikit terlambat sih sebenarnya. Karena ditarik dulu kan. Karena dia nggak tahu di sana ada Yawi. Iya, dan ini dia pertarungan ruang dan waktu. Wah. Pertarungan teleportation yang sangat-sangat tidak terduga-duga. Apalagi Lord Evolve-nya sekarang ada di tangan dari Aura. Harus kita bilang kalau saat ini Aura play objective wisely. Dan bahkan bermain dengan laningnya sambil menunggu di mana teleportation dari Chip berada. Karena mereka nggak mau kena outplay Drian lagi. Yes, Apalagi sekarang Drian udah gak punya immortality. permainan yang mungkin dilakukan oleh para pasukan dari tim anak dewa yang sudah dipatahkan ketika dia duluan yang membuka portal. Tapi ternyata ada udang di balik bakwan tadi di balik rumput. Wah, Arannya juga udah selesai dengan si Halberd. Permainan front to back bisa dijalankan. Kimura juga heal up-nya gak bakal maksimal. Lord Evolve akan dimanfaatkan seperti apa? Teleportation ke belakang atau samping pun kayaknya gak bakal jadi masalah buat Aura. Ini mereka nggak boleh kehilangan banyak poin karena ini bisa menjadi end game yang dimiliki para pasukan dari tim Aura. Lihat di depan sana, Kimura terlalu jauh bermain dan Gary langsung coba dimakan oleh sosok seorang Yawi. Termakan begitu saja, bukan Gary, tapi nampaknya malah Drian yang hilang. Para pasukan dari tim anak dewa mereka 4 versus 5 dan tidak akan cukup kuat untuk menahan damage dari kuat. seorang Loi. Free from Kabuki dan di bencana. Sekalipun gak bisa masuk ke dalam dan makan, mereka akan kehilangan game yang pertama. Aura berapi-api di game yang pertama. Battle of Teleport yang berhasil dimenangkan oleh Aura. Ganking dibalas ganking dengan kedua setup yang cukup rapi. Namun Aura, mereka lebih siap, mereka lebih tahu konsep yang harus dijalankan dan game pertama milik mereka. Wah, pertarungan ruang dan waktu yang dimenangkan oleh Aura. Dengan tentunya Gugun yang tidak terlupakan bagaimana Retribution yang selalu on point. Dan menjadi alasan juga kenapa Aura selalu unggul di sini. Perfect objektif dan kari eksekusi. Lord Evolve tidak ada yang bisa mengeliminasi. Endgame sudah untuk Dewa. Ditambah dengan Chip, dia bukan tipikal hero yang mampu untuk melakukan defense di high ground. Dia bukan tipikal hero kayak Tigreal yang bisa bikin one moment wonder. Iya, kelihatan banget ya. Tapi jujur seru juga ya kalau perang-perang tele kayak gini ya. Cepet-cepetan datang dia. Iya, dan rapi-rapian setup juga sih sebenarnya. Kayak sama-sama harus nebak juga. Wah, harus belajar Indra ke-6 sih kayaknya ini. Ini harus lebih tepatnya menajamkan setup di portal dari chipnya aja sih. Kalau chip lebih terbatas aja sebenarnya. Iya, lebih kan. terbatas Ada makanya beberapa kan. pilihan. Tapi kalau Loi itu lebih bebas dia. Mau kemana aja bisa selama jangkauannya sampai. Shortcut diversion. Yes. dan Dua ultimate yang tentunya bisa membuat ruang dan waktu makin lebih nyata. bukan hanya itu aja, tapi gimana caranya kita lihat di sini tim Aura mengatasi keunggulan yang dimiliki oleh seorang Drian. Kita nggak bisa pungkiri, Ya. dia bisa panggil langsung semua. Ya. Sedangkan sisi sebaliknya, Aura cuma ya biasanya dia mengandalkan dengan 3 pasukan mereka. Dan itu terbukti sudah tercounter di early, yang akhirnya mereka memilih untuk oke, kita calm down, kita tenang, rem dulu, bermain rotasinya, tunggu pastikan siapa yang kita makan itu tumbang. Iya. Hingga akhirnya mereka sadar, kayaknya nggak mungkin Akainya dulu. Yes. Harus chipnya dulu sih. Dan